Al-Milisi atau pergian sunahkan adzan, itu dalam keumuman hadis Nabi, idza sami'tumul muadzin, kalau kalian dengar orang adzan, adzan apapun, tidak harus adzan untuk sholat menurut Imam Ali Sabro Milisi. Tapi kalau menurut Imam Muhammad Ar-Romli itu hanya untuk adzan sholat, kesunahan menjawab itu. Kalau adzan yang lain, misalnya adzan untuk bayi, adzan untuk mengusir setan misalnya, itu tidak disunahkan menurut Imam Romli. Khilaf, beda pendapat. Dan pendengarannya itu harus pendengaran yang jelas, yang sekira bisa membedakan huruf-hurufnya. Kalau adzannya terlalu jauh, nggak bisa membedakan huruf-hurufnya yang didengar, ya nggak disunahkan menjawab. Kalau sebagian dengar jelas, sebagian dengar nggak jelas, disunahkan yang jelas saja yang dia jawab. Wa ilalaman ora krungu simaan yumayyizul huruf, dia nggak bisa membedakan huruf-hurufnya, ya karena saking jauhnya tadi itu misalnya. Lam yuk tada mengko raden wilang-wilang apa bisimai kelawan krungune sami. Jadi tidak dianggap dengar, mau nggak jelas. Kalau nggak dianggap mendengar, ya nggak disunahkan menjawabi. Kama kaya pendapat kala kang ngendika ing mas Syekhuna Ibnu Hajar, guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami, akhiran ing dalem bab akhir. Maksudnya akhir dalam kitab Tuhfah menjelaskan itu. Ayakula yen to ngucap sapa sami walau ghaira mutawaddiin, lan senajan ora duwe wudu, meskipun tidak punya wudu, dalam keadaan hadas, tetap disunahkan menjawabi orang yang adzan dan iqamah. Ini kalau ada kata-kata walau itu berarti ada khilaf. Dalam riwayat hadis Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, innal mar'ata idza ajabatil adzan wal awil iqamah kana laha bikuli harfin alfi darajah. Ini pahalanya orang jawab adzan ini. Ketika seorang perempuan menjawab adzan dan menjawab iqamah, maka setiap huruf dapat 1.000.000 derajat. Walir rajuli dzikhu dzalika, kalau laki-laki dapat 2 kali lipatnya. Ini pahalanya orang menjawab adzan. Dalam riwayat Imam Muslim hadis sahih, idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqulu. Kalau kalian dengar orang adzan, jawabilah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Ketika adzan bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai terakhir la ilaha illallah, ya la ilaha illallah. Tsumma shollu alayya, setelah itu tutup dengan sholawat kepadaku, kata Nabi. Termasuk menjawabi tarjih. Ini tarjih nanti bakal disebut. Tarjih ini sunnah yang banyak ditinggalkan orang adzan, yaitu tasyahud pelan sebelum tasyahud keras. Walau ghairu mutadin, lan senajan iku orang duwe wudu, meskipun orangnya hadas. Au junuban, utawa wong kang junub, hadas kecil, hadas besar. Au haidun, utawa senajan iku wong kang haid.
meskipun hadas kecil nggak punya wudhu, hadas junub, hadas haid, tetap sunnah menjawabi adzan. Tapi ini ada khilaf ulama tentang orang yang junub dan haid. Khilafan halim bidani li Subki maring Imam Subki. Kalau menurut Imam Subki, kalau punya hadas, terutama hadas besar, tidak usah menjawabi adzan dan iqamah, karena ada hadis kata Nabi, karih itu an azkurallaha ta'ala illa ala tuhrin. Kata Nabi itu, saya benci kalau menyebut nama Allah, berzikir tidak dalam keadaan suci. Juga dalam hadis lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyanihi illa li jinabatin. Nabi itu berzikir terus. Keadaannya Nabi itu setiap saat berzikir kecuali saat junub. Ada riwayat seperti itu. Dan kedua hadis ini sahih menurut Imam Subki. Maka Imam Subki dan ayahnya, Imam Subki itu Taqiyuddin As-Subki, orang alim. Beliau punya ayah juga orang alim namanya Syekh Tajuddin As-Subki. Banyak ulama dulu itu ayahnya alim, anaknya alim. Imam Romli Al-Kabir punya anak Imam Muhammad Romli As-Saghir juga alim. Nah, ini antara As-Subki dan ayahnya sama-sama berpendapat tidak perlu orang punya hadas besar menjawabi adzan. Tetapi kalau menurut ayahnya, kalau orang haid itu repot kalau nggak boleh menjawabi adzan karena lama dia menunggu sucinya. Beda kalau orang junub. Orang junub itu kan bisa kapanpun bersuci, bisa kapan mandi. Tapi kalau orang haid kan dia nunggu berhenti haidnya baru mandi. Mayoritas ulama selain Imam Subki dan ayahnya ini disunahkan walaupun hadas tetap menjawabi orang yang adzan dan iqamah. Fihi ma ing dalem adzan dan iqamah au mustanjian utawa wong kang istinja. Fihi ma ing dalam pendapat yadharu kang pertelo apa ma. Walaupun masih dalam keadaan istinja, cebok, cawi, istinjain. Tetapi ini pendapat ini juga digarisbawahi kalau memang istinjanya itu tidak di dalam WC. Kalau di dalam WC yang sekira banyak najis itu tidak disunahkan, karena zikir di tempat najis itu hukumnya makruh. Istinjanya berarti bukan di tempat yang najis ini menjawabinya ini. Misla qaulihi ma ing sepadane ucapane muadzin lan wong kang iqamah. Wallah. Surat Al-Maidah surat ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim.
faman taba min ba'di zulmihi wa asra fa innallaha yatubu alaihi fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariku utawi maling lanang, wasarikatu lan maling wadon. Nah, ini ada hikmah besar. Allah menyebutkan dalam ayat ini tentang pencuri, maling. Itu disebut laki-laki dulu, baru perempuan. Karena kalau maling, pencuri itu lebih banyak laki-laki. Tapi ketika menyebut orang zina, dalam ayat lain Allah menyebut perempuan dahulu. Wazzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Disebut perempuan dulu, karena kalau pelacur pezina itu lebih banyak perempuan. PSK itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Al utawi huruf al fihi ma dalam lafat as-sarik was-sarikah iku mausulatun al mausul. Mubtadaun kang dadi mubtada. Wali syibhi lan krana serupane al bisyarti kelawan syarat. Dakhalat mongko manjing apa al fa'ufa fi khabari dalam khabare mubtada. Wa huwa utai khabar iku faktau mongko ngethok sira kabeh aidihuma ing tangan lorone asarik wasariko. Ayat ini ataf kepada ayat sebelumnya yang kemarin membahas tentang para pembegal atau perampok. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada. Kemarin itu para perampok pembegal dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki. Itu ataf ke situ. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna rasulahu wasariqu wasariqatu. Ataf ke situ. Ayyamina kulin tegese tangan tengene saben-saben suwiji. Minhuma saking sarik wasariko, minalku saking ugel-ugel. Jadi dipotong tangannya itu tidak mentok habis, tidak. Yang dipotong hanya sampai pergelangan tangan. Wa bayyana tan jelasaken apa sunnatu hadis analaji sak temene. Wong yuktau kang den tugel den potong fi dalam aladi iku rubu dinarin maling seperempat dinar. Jadi minimal orang dipotong tangan, tidak semua orang potong tangan. Mencurinya itu sekadar seperempat dinar, sekitar 1 gram. Sekitar 1 gram kurang emas. 1 gram emas kurang. Sekitar 1 juta lah itu potong tangan. Mencuri lebih dari 1 juta itu potong tangan. Fasoidan mongko sak pendhuwur. Jadi korupsi pasti potong tangan itu. Lebih dari 1 juta potong tangan. Wa inaulan sak temene maling ida aten dan nalikane bali sapa sarik. Fautikotiat mongko den tugel apa rijlu sikile sarik. Al-yusra kang kiwa. Kalau sekali mencuri potong tangan kanan. Diulangi lagi potong kaki kiri, silang. Min mafsal qadami saking ros-rosane delamaan sikil sampai mata kaki. Tsummal yad
nuli den tugel tangan al yusra kang kiwa, habis dipotong tangan kanan, kaki kiri, mencuri lagi, potong tangan kiri. Summar rijlu nuli sikil ayunya kang tengen, masih mencuri lagi. Ada orang punya penyakit namanya klepto, penyakit kleptomania. Itu penyakit yang senengnya maling, senengnya nyolong. Jadi itu nggak ada solusi kecuali potong tangan. Kalau potong tangan, tangannya hilang, nggak bisa mencuri lagi. Tapi kalau cuma dihukum selain itu nggak sembuh dia ini. Sudah hobinya maling, hobinya klepto namanya. Jadi dia mencuri bukan karena kebutuhan, tapi memang hobi. Orang seperti itu kan kelainan jiwa, itu kalau nggak dipotong anggota tubuhnya, ya nggak akan berhenti dia mencuri. Penyakit. Kalau sudah silang, dipotong tangan, nggak punya kaki, nggak punya, kok masih maling lagi. Wabak dan sausim kono rijlul yumna yu azal den takzir sopo sarik, ditakzir, dihukum menurut pendapat ini. Sebagian riwayat, sebagian madhab dibunuh. Kalau sudah 4 kali maling kok masih maling lagi, sudah nggak punya tangan dan kaki kok masih maling, dibunuh itu menurut sebagian madhab. Nah, ini pernah terjadi di zaman Abu Bakar. Ada orang dipotong silang seperti itu. Dalam riwayat hadis Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik ini. Ana rajulan nazala bi Abi Bakrin maqtu al-yad warijal. Ada orang itu di hadapan Abu Bakar, dia sudah enggak punya tangan kanan, enggak punya kaki kiri. Sudah dipotong 2 kali. Faqala man qata'ak, siapa yang memotong tanganmu ini dan kakimu ini? Qala Amirul Yaman, pemimpin Yaman, karena dia dari wilayah Yaman. Faqala Abu Bakar lain qaddartu alaihi faja'ala yusalli bil lail. Ternyata orang ini rajin ibadah, tapi hobinya maling. Enggak jaga jaminan. Zahirnya ahli ibadah tapi kok senang maling. Ya, Abu Bakar penasaran nih. Faqala Abu Bakar ma lailuka bilaili sarikin. Satu saat semalam-malam, bahkan juga sholat malam itu, ternyata putrinya Asma kehilangan perhiasan. Hanya dicari siapa yang mencuri ini. Hanya ditemukan pencurinya ya orang tersebut ini. Setelah diisarai, ditanya, mengaku memang saya yang mencuri. Hanya mau dipotong kakinya, nggak mau. Jadi kan dia yang dipotong tangan kanan, terus kaki kiri. Oleh Abu Bakar mau dipotong kaki kirinya, nggak mau. Karena Nabi itu dulu motonya silang. Setelah tangan kanan, kaki kiri, ya tangan kiri, harusnya begitu. Hanya dipotong tangan kiri. Kata Abu Bakar, inilah ghirratuhu billah asyaddu aliyya min syariqatihi. Kecemburuan kepada Allah itu lebih besar daripada kejahatan mencurinya itu. Jadi dia walaupun mencuri itu tapi tetap ikut Nabi. Jazaan krana piwales. Ain nusiba den waca nasab olah jaza alal masdarin dari masdar. Bima sebab penggawe kasaba kang agawe sapa sarik. Wasarikoh nakalan krana dadi hukuman
ai ukubatan tegese hukuman lahuma kedhe sarik wa sarikah minallahi sangking Allah. Wa ta Allah iku azizun maha menang ghalibun tegese menang alam ing perkaraan Allah hakimun tur wicaksana fi khalqi dalam ciptaane Allah. Faman mongko sapane wong tabah kang tobat man mim ba'di dzulmihi saking sakwuse kedolimane man ai raja tegese jabel man ani syariat saking nyolong wa aslalan gawe bagus man amal ing amale man fa inna allaha mongko sak Allah iku ghayatubu moho nampa taubat awal itu seman inna wa sa'ala Allah iku ghafurun moho ngapura rahimun tur maha welas asih. Maling kalau sudah bertaubat maka ya Allah ampuni. Fi ta'biri indang nembungaken biada kan ikilah hukum ma ing hukumipun Allah takot dadi apa ma falas kutu mongko ora gugur apa hada ma hukum anhu sangking man bitaubati sebab taubate man. Apa sing ora gugur hakul adami hake anak Adam nyelkoti sangking den tugel waradil mali lan balekno bondo. Naam bener bayanat jelasaken apa sunnatu hadis ana sak temene kelakuan in afalamun ngapura sapa wong anu saking man qabla rafi ing dalem sadurunge den lapor ilal imam maring imam sakota mongko gugur apa alqatu nugel wa ini satema asyaifai madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau pelakunya itu memaafkan sebelum dipotong tangan ya nggak apa-apa nggak dipotong. Misalnya korbannya ini memaafkan, tidak usah dipotong, kasihan. Ya tidak usah dipotong, tapi syaratnya harus sebelum terjadi hukum. Pernah di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Sofwan bin Umayyah. Ini datang di Madinah, di masjidnya Nabi tidur. Terus dia pakai bantal, selendangnya ini sarungnya dibuat bantal, padahal di situ ada hartanya dia. Datang pencuri, diambil tidaknya ini. Hanya ditangkap ini pencurinya oleh Sofwan ini, dibawa kepada Nabi. Potong tangannya. Terus kata Sofwan ini, enggak usah Nabi, kasihan, sudah diputuskan hukum kok harus dipotong. Dalam riwayat lain ma kuntu uridu antuk ta'a yadu firidai. Tapi tidak perlu dipotong, cuma mencuri sarung saya ini. Kata Nabi, falau ma qabla hada, harusnya sebelum ada hukum kau ini memaafkan. Sudah saya maafkan, tidak usah ada hukum potong tangan, harus seperti itu. Kalau sudah diberikan hukum, nggak boleh dibatalkan. Dalam riwayat lain, seorang bernama Amr bin Samurah bin Habib bin Abdus Syams ini datang kepada Nabi, mengaku, dia ini ngaku, ya Rasulullah, ini saraktu jamalan libani fulan, saya itu mencuri unta kabilah fulan, fatahhirni, maka ya Allah, maka ya Rasulullah, tolong saya disucikan. Dia mengaku ini maling zaman Nabi itu maling soleh. Jadi kalau mencuri ngaku nggak bohong. Padahal nggak ketahuan. Zaman sekarang ketahuannya nggak ngaku. Akhirnya dia minta dihukum, minta dipotong tangan. Akhirnya Nabi ini memerintahkan para sahabat untuk menyelidiki apakah memang Bani Fulan ini, kaum suku Bani Fulan ini kehilangan unta. Ternyata memang benar. Setelah itu diputuskan dipotong tangan. Kata rawi hadis ini, ana angduru ilaihi hina waqat yaduhu, saya lihat sendiri ketika tangannya ini terpotong, jatuh itu. Dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi tahharani minki aratti an tudkhili jasadin naro.
Alhamdulillah yang telah mensucikanku dari tangan kamu ini, tanganku sendiri ini. Sudah tidak punya tangan yang ahli mencuri. Kamu ingin tangan, wah ngomong sama tangannya sendiri nih. Wahai tangan yang mencuri, kamu ingin memasukkan satu badanmu ini ke neraka. Alhamdulillah kamu sudah dipotong sekarang. Malah bersyukur. Jadi ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, riwayat Imam Hakim dalam Mustadrak ala Sahihain ini. Salah satu orang yang awal kali dipotong tangannya di zaman Nabi ini diriwayatkan Ibnu Mas'ud ini bertanya, seakan-akan Nabi itu kok wajahnya itu enggan mau motong. Terus bertanya ini Ibnu Mas'ud ini, "Ya Rasulullah, ka'annaka karihta qat'ah." Kok saya lihat kamu ini ada rasa enggan memotong tangannya. Nah, Nabi ini membantah. Qala wa ma yamnauni. Tidak ada yang enggan ini, enggak ada. Saya enggak ada keengganan. La takunu awanan lisyaiton al-ahikum. Jangan kamu ini menolong setan. Innahu la yambagil imam yantahi haddun illa yuqimahu. Seorang pemimpin, seorang penguasa negara Islam itu kalau sudah ada had hukum harus ditegakkan. Innallaha afwun yuhibbul afwa. Tapi Allah itu Maha Pemaaf, mencintai maaf. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfira lakum wallahu ghafurur rahim. Allah ini Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau enggak terbukti memang tidak ada saksi atau enggak mengaku, ya sudah bertaubat kepada Allah. Allah akan ampuni. Dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni, ini diceritakan ada orang yang betul-betul bertaubat ini. Setelah dipotong tangannya bertaubat. Terus kata Nabi, "Tub ilallah." Kamu ini taubatlah kepada Allah. Tubtu ilallah faqala taballahu alaik. Kalau memang kamu bertaubat, ya Allah akan terima taubatmu. Jangan sampai memilah-milah. Jadi ini termasuk tanda kerusakan dalam hadis Nabi itu. Kalau orang itu punya gelar misalnya bangsawan atau pejabat, orang elit, terus tidak dipotong tangan, tapi kalau yang mencuri orang kecil ini dipotong tangan. Ini Nabi pernah memberikan peringatan, berkhutbah Nabi itu. Fa innama ahlakal ladina min qablikum annahum kanu idza syarika fihim syarif taraku wa idza saraka fihim dhaif aqamu alaihi had. Termasuk yang menjadi sebab kehancuran orang-orang terdahulu, Bani Israel dan umat-umat terdahulu itu awal mulanya kalau ada orang melanggar hukum, mencuri, kok orang terkenal, orang berpengaruh, orang mulia, tidak diapa-apakan, tidak dihukum. Tapi kalau yang mencuri orang kecil, sekarang ini orang kecil curi ayamnya dibakar kadang, curi motor dibakar, itu keterlaluan itu. Hukum Islam itu cukup potong tangan. Karena sekarang nggak mau pakai hukum Islam, akhirnya malah hukumnya hukum rimba. Orang mencuri ketangkap dipukulin, dibakar. Nauzubillah, dosa itu. Tapi kalau yang mencuri pejabat, korupsi nggak dihukum. Ini termasuk salah satu penyebab kehancuran umat-umat terdahulu. Kalau umat Nabi kok mengikuti umat terdahulu, ya bakal hancur. Terus Nabi bersumpah, wa inni walladzi nafsi biyadihi lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau andaikan yang mencuri anakku sendiri Fatimah, anaknya Muhammad, andaikan, ini perumpamaan mustahil, ini perumpamaan yang mustahil. Enggak mungkin Sayyidah Fatimah mencuri. Saya potong tangannya sendiri, kata Nabi. Ya, ada seorang imro'ah mar'atun minal mahzumiyah, seorang perempuan dari kabilah Mahzumi, ini kabilah yang elit di orang Quraisy ini.
Nah, ketika mencuri, orang ini enggan mau menghukum. Akhirnya mereka ini melapor kepada cucu angkat Nabi, Sayyid Usamah bin Zaid ini. Sayyidina Usamah bin Zaid ini cucu angkatnya Nabi, karena dulu ayahnya Zaid bin Harisah pernah diangkat jadi anak angkat Nabi sebelum ada ayat pembatalan pengangkatan anak. Hanya Usamah ini yang datang kepada Nabi minta keringanan. Waduh, oleh Nabi dimarahin. Atashfa'u fi haddin hududillah. Kamu ini kok tentang hukum Allah kok minta keringanan, enggak boleh. Nah, ini kan sudah dihukum, kok sudah bertaubat, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu ilaihi innallaha ghafurur rahim. Jadi Nabi itu mendorong umatnya untuk berusaha. Para sahabat itu ada yang bertani, seperti sahabat Ansor itu bertani. Sahabat Muhajirin ini banyak yang berdagang. Usahanya para sahabat itu ada yang berdagang. Jadi Abu Hurairah itu santrinya Nabi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, ini dalam hadis Bukhari itu orang-orang mengata-ngatai Abu Hurairah itu bukan sahabat yang pertama masuk Islam, bukan sahabat yang besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi kenapa kok hadisnya paling banyak Abu Hurairah? Terus kata Abu Hurairah, yaqulun inna Abu Hurairah yaktsirul hadis. Orang mengatakan saya ini kok banyak hadisnya. Wallah al-mau'id. Allah yang lebih tahu, yang wa yaqulun ma lil muhajirin ansar la hadisun mista hadisi. Kata Abu Hurairah, wa inna ahwati minal muhajirin, orang-orang muhajirin itu sibuk dengan pasarnya, dagangnya, mereka ini berdagang. Saudara-saudara dari Ansor mereka sibuk bertani, sibuk menanam, sibuk menggarap kebunnya, sawahnya. Wa kuntu imra'an miskinan, saya itu orang miskin, tidak punya uang. Alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil ibadni, saya terus sama Nabi. Kemanapun mengikuti Nabi, ngaji kepada Nabi, kesana kemari, santrinya Nabi ini Abu Hurairah. Akhirnya banyak menyimpan ilmu-ilmunya Nabi. Yang lain sibuk kerja, sibuk dagang, sibuk ini. Akhirnya Abu Hurairah sibuk mencatat, menghafalkan hadis-hadis Nabi. Nah, dalam hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa para sahabat itu bekerja. Sampai Nabi itu pernah mengingatkan, karena ada orang mengemis, oleh Nabi diingatkan hadis Muslim ini, walladzi nafsi biyadihi la ya'khudha ahadukum hablah wa yahtatiba ala dhahri khairan lahu min ayyatiya rajulan fayas'alahu a'tahu aw mana'ahu. Demi Allah, kalau kalian ini ngambil tali, cari kayu, angkat di punggungnya ini, cari kayu. Itu lebih baik jual kayu, cari kayu, daripada mengemis, meminta ke sana, minta dikasih uang, dikasih ngemis. Lebih baik cari kayu Nabi daripada ngemis. Ada orang yang terkenal pernah didoakan Nabi. Akhirnya dibuat, orang kalau dagang itu ditulis sahabat namanya Urwah Ibnu Abil Ja'ad Al-Bariqi. Ini didoakan oleh Nabi. Dikasih oleh Nabi 1 dinar untuk beli kambing. Akhirnya dari 1 dinar ini, karena didoakan Nabi berkah, akhirnya dia bisa beruntung, batinya itu, untungnya itu 2 kambing. Setiap beli 1 kambing, untung 2 kambing. Ini berkah karena didoakan Nabi. Ada lagi yang didoakan Nabi, sahabat namanya Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, keponakannya sendiri. Jadi ketika Ja'far bin Abi Thalib terbunuh ketika perang, ketika Ghazwah
sampai tangannya ini terpotong. Dijuluki Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang seperti burung terbang. Karena ketika dua tangannya terpotong ketika jihad itu oleh Allah diganti dengan dua tangannya itu diganti dengan sayap malaikat. Dia terbang ke surga pakai sayap malaikat. Dijuluki Ja'far At-Tayyar. Ini karena masih saudara sama Nabi takziah. Nah, ini ada 3 anaknya di situ. Salah satu anaknya, ini semuanya didoakan nih. Salah satu anaknya ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya Abdullah. Nah, yang namanya Abdullah didoakan oleh Nabi. Allahumma akhlif Ja'faran fi ahlihi wa barik li Abdillah fi safqati yamini. Semoga Abdullah bin Ja'far ini kalau berdagang ini berkah. Tangannya ini, tangan kanannya ini berkah. Artinya karena doanya Nabi ini, Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib termasuk sahabat yang paling banyak berdagang dan orangnya dermawan. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh.